Menghadapi pengakuan DP yang menyudutkan, Umi Zubaidah tidak tersulut emosi. Sebagai wanita yang telah matang menghadapi kehidupan, Umi Zubaidah memilih diam dan tak memperpanjang masalah. Lain halnya dengan DP, begitu kekeh menyebut dirinya sembuh bukan diobati oleh Umi Zubaidah. Padahal jelas-jelas tersorot kamera awak media bagaimana ia menangis mensyukuri keadaan dirinya yang menjadi lebih baik setelah diobati di rumah Umi Zubaidah. Dibikin pelan-pelan gitu Mia, dibungkus. Jadi tidak terkesan. Nanti akhirnya kan kelihatan bahwa saya tuh lagi sakit gitu Mas, pelan kecapean, perasaan berat, kecapean, lalu nanti itu pecah. Ya. Tapi subhanallah, semua karena Allah. Syaitan itu karena Allah. Betul. Syaitan itu alhamdulillah saya bersyukur. Maksudnya semuanya saya punya niat di sini. Saya jauh dari Jember saya ke Jakarta, saya punya niat bahwa kadang-kala saya tidak memikirkan kebahagiaan saya demi kebahagiaan kedua orang tua saya dan keluarga saya. Amin. Kadang-kala saya tidak memikirkan diri saya, siapapun orang sekeliling saya, niat hati saya paling dalam kebahagiaan buat mereka. Kadang bahkan Bumi, orang yang menyakiti saya udah mau mati istilahnya. Saya bahkan rela, saya tidak peduli diri saya, tapi saya bahkan memberikan maaf. Saya welcome, hati ini tidak ada dendam, Umi. Lillahi ta'ala, saya tidak ada dendam. Makanya saya bersyukur, terima kasih ya Allah. Saya bilang saya terima kasih, makanya ada jalan, mudah-mudahan orang yang jahatin saya itu diampuni dosanya oleh Allah. Kalau salah ya buat apa? Bakal merusak orang banyak, jangan sayang. Kasihan. Umi juga nggak mau. Akan gitu. Tapi dari dulu kayaknya dari siapapun sudah 20 tahun. Dewi Persik itu sembuh, itu bukan saya diobati sama Umi. Bukan saya tidak berterima kasih, saya berterima kasih karena diundang. Jadi datangnya Dewi Persik itu diundang. Bukan saya niat untuk mengobati. Kalau saya bilang bohong, ada gambarnya kan di situ Dewi Persik berobat dan sebagainya. Tapi itu karena saya diundang. Jadi beda, diundang dengan saya itu ada kemauan diri sendiri untuk berobat tuh beda. Ibarat orang saya lagi datang, saya disuguhkan sesuatu. Ibarat orang saya datang dibilang sakit langsung diobati dan ada kamera ketika itu. DP terus menyebut kedatangannya ke rumah Umi Zubaidah bukan untuk berobat, melainkan semata-mata atas undangan sang empunya rumah. Pernyataan itu seolah menegaskan ketidakpercayaan serta keraguannya. Bahkan seperti sesumbar, DP menyatakan tak akan ada artis yang datang bila dirinya tak datang ke tempat Umi Zubaidah. Padahal kenyataannya Olga Syahputra, Raffi Ahmad dan selebritis lainnya justru sering ke rumah Umi Zubaidah untuk bersilaturahmi meski tidak berobat dan tak sedang sakit. Kenyataan ini seolah menepis pengakuan DP. Tak heran kalau kemudian DP memperingatkan Olga akan hukum tabur tuai. Apa yang ditabur Olga saat ini, suatu ketika nanti Olga akan menuai akibatnya. Ya gak apa-apa. Kalau bukan Dewi Persik kan nggak mungkin ono artis merono Mas. Paling berangkat dari Umi, apa kabar Umi? Sehat? Bukan. Oh salah. Saya anaknya. gimana kabarnya, sehat? Jadi Nih, apa nggak? Mas Enten, halo. Saya nemenin ini bapak dan ibu yang sedang ada sakit katanya, mau berobat sama Umi. Sama yang ini yang sakit apa Pak Adul katanya? Kurang tinggi saya. Wah, silaturahmi, saya silaturahmi aja. Antara saudara saya juga suka silaturahmi sama Umi, sama Olga, sama Chan, sama Tara, sama Adul. Ini aja kita mah silaturahmi. Kalau kita dekat sama orang yang istilahnya baik, kita juga insya Allah aura kita jadi baik. Kan kita nggak pernah tahu penyakit kita apa. Saya mah datang aja. Ya monggo silakan, siapa saja boleh datang. Itu kan ibaratnya believe it or not ya. Kalau memang merasa yakin ya monggo, merasa nggak yakin ya jangan. Kan gitu tuh Mas ya kan. Hari ini kebetulan Umi baru pulang dari Palembang. Saya memang mau bertemu dengan Umi, silaturahmi itu yang paling penting sih gitu. Terus ngajak Raffi Ahmad gitu loh. Ngajak Chan Kelvin, Bang Billy, Tara Budiman, Adul, ya kan. Mereka kan sahabat-sahabat saya, teman-teman saya. Lihat kan, langsung masuk makan pempek,
ya kan. Antara nggak tahu malu sama emang udah kayak keluarga sebenarnya. Iya, kalau saya kan orang gitu ya, sifatnya kan memang saya kan orangnya apa adanya. Buat Olga pesennya ya siap tanam tabur aja. Apa tuh? Itu pasti berlaku dah, itu aja. Pasti dia tahu kok. Siap tanam tabur aja. Kan dalam kehidupan kita kan setiap apa yang kita lakukan itu kan untuk kita, bukan untuk orang lain. Berbuat baik untuk dirimu, berbuat buruk juga untuk dirimu. Sering didatangi Olga, Raffi dan selebriti lainnya, tapi berbeda dengan DP. Seperti apa sosok Umi Zubaidah? Benarkah Umi Zubaidah baru memahami kemampuan yang hadir pada dirinya secara tajam di usia 42 tahun? Kalau Umi bilang dari usia 7 tahun. 7 tahun Umi pulang sekolah berdua sama teman saya yang namanya Rusna. Jadi di pulang sekolah itu di tengah jalan itu ada orang yang melempar, sayang. Jadi nunduk ke bawah, dilihat ada benda kuning ya. Saya lihat Al-Quran. Saya bilang sama orang tua saya, "Bah, aku dapat ini." Orang tua saya bilang, "Nak, Al-Quran ini Abah simpan. Setelah usia kamu 15 tahun, Abah serahkan kembali." Setelah usia saya mungkin 42 kali ya, mulailah memahami ilmu-ilmu itu. Bila DP terlibat konflik yang kian meruncing, Ruben Wenda dan Maria Kalista justru bersuka cita menyambut Natal. Persiapan seperti apa yang dilakukan masing-masing selebritis tersebut untuk menyambut Natal? Saksikan intens di segmen berikutnya. Sementara Dewi Persik berkonflik, pasangan Ruben Wenda dan Maria Kalista tengah bersukacita menyambut Hari Raya Natal. Ini adalah tahun pertama Ruben dan Wenda merayakan Natal bersama sebagai pasangan suami istri. Lantas, bagaimanakah persiapannya? Dan seperti apa pula persiapan yang dilakukan Maria Kalista serta Vera, pemenang MasterChef 2013?